dari 7 bersaudara. Jadi waktu kecil itu saya mikir papa ini kok keras ya, temperamennya keras, terus suka marah-marah. Ternyata saya baru tahu setelah saya punya anak. Ya, saya punya dua cowok satu cewek ini aja dia suka marah-marah, apalagi punya 7 cowok. Jadi kalau misalnya punya 7 cowok terus papa mungkin nggak kayak gini, ya mungkin anak-anaknya bisa nggak karu-karuan gitu ya. Jadi memang keras sekali. Jadi pergi malam dibatasi, mau pergi sama siapa juga ditanyai, sangat keras. Dan karena saya anak pertama, perlakuannya pada saya ini sangat-sangat beda dengan, menurut saya sangat beda dengan yang lain, karena saya harus jadi contoh buat adik-adik. Contoh misal pada waktu saya di semester 2 di kuliah, itu saya kuliah kedokteran memang, dan itu semester 2 itu lagi susah-susahnya. Itu ada anatomi, dan teman-teman itu pokoknya di kuliah dia masih belajar lagi anatomi di kampus. Tapi saya disuruh untuk kerja. Jadi diajak ke waktu itu di Gresik. Di situ ada papa ada sewa gudang, terus datengin kayu dari Bojonegoro, Cepu. Di sana dipotong, di situ bikin kusen pintu. Suruh jaga itu tukang-tukang di sana. Saya malam, kadang-kadang jam 12 malam itu masih ngirim kayu pintu kusen ini ke proyek-proyek. Dan saya tahu saya nggak boleh mengeluh gitu. Karena pada waktu itu saya bisa masuk ke kedokteran aja itu karena anugerah Tuhan ya. Tahun 98 papa nggak kerja karena terakhir adik itu sakit itu sampai meninggal, dan sempat beberapa tahun itu pekerjaannya sempat ditinggal, sehingga pada waktunya saya sekolah, waktu saya kuliah kedokteran dan papa nggak punya uang. Dan memang ada mujizat anugerah dari Tuhan sehingga saya bisa masuk dokter. Dan setelah itu saya tahu saya harus bantu orang tua supaya saya juga bisa bantu adik-adik, dan saya harus kasih contoh ke adik-adik. Sejak kerja dengan papa, sistemnya kayak gini, tidak pernah diajari, yang ada dimarahin. Jadi ditaruh dimanapun. Dan waktu saya di gudang itu nggak pernah diajari, ini nanti kayak gini ya, ini kamu masih gini tidak pernah. Pokoknya ditaruh, tiba-tiba salah, itu dimarahin. Jadi semua salah terus. Begitu pula nanti setelah itu, tapi dari sana saya nggak cengeng, jadi belajar, jadi tanya-tanya, belajar, pengen tahu gimana sih. Biarpun tidak diajari, tapi harus tidak boleh menyerah ya. Nah setelah itu lulus kuliah tahun 2005, saya mau sama bapak, saya mau ke Kalimantan, saya mau bantu papa pada waktu itu baru merintis usaha di Kalimantan di Batu Licin. Kebetulan saya juga perlu PTT dokter ya. Pada waktu itu dokter harus PTT, saya harus ke Batu Licin dan bantu orang tua. Di situ ketemu papa satu hari. Di hari pertama ketemu papa di sana, cuma ditaruh di tempat itu, ada waktu itu nyewakan dump truck. Jadi di sana ditaruh di dump truck itu, ditunjukin nanti kamu kerja di sini, terus kosnya di sini, kantor dump trucknya di sini, terus ditinggal pulang. Dan diajarin dump truck itu cara kerjanya gimana, terus apa nggak diajarin. Ya toh? Tapi kalau salah dimarahin. Nah ternyata saya tahu ya, memang itu memang proses buat saya, supaya saya harus bisa punya tanggung jawab, tidak cengeng, tidak harus semua siap barusan bisa jalan. Bahkan pada waktu saya di Batu Licin pun itu karena saya mau hemat kos, itu saya dari Surabaya ke Batu Licin naik kapal Roro itu ya, dan itu tidurnya di deck. Itu di deck panas-panasan sama supir-supir, sama kadang-kadang kalau nggak tahu dia udah itu di bawah di sebelahnya truk-truk itu yang parkir-parkir itu saya jalani. Dan saya ingat baru hari pertama ke Kalimantan, kebetulan itu ulang tahun saya, dan ternyata di Kalimantan Selatan itu sering banjir bandang. Dan dari ulang tahun saya itu pada waktu jalan ke tambang itu kena banjir bandang. Dan mobilnya tenggelam, mobilnya hilang, dan saya keluar itu sudah setelah ini, dan nunggu kurang lebih 8 jam baru ada pertolongan.
sendirian. Dan itu tak jalani, dan tanpa saya ngomong ke papa, waduh ini berat, aku mau pulang kayak ini dan ini tidak enak kayak gini nih, ini berat kayak gini. Itu di hari ulang tahun itu saya jalani semua. Dan di pertambangan itu sangat-sangat keras ya, jadi banyak mafia dan sangat-sangat keras bahannya, orang maunya sendiri. Jadi saya sendiri jujur aja nih, selama saya kerja di Kalimantan di tambang di Todong Mando itu sudah 3 kali. Karena pergoi supir nyuri solar, pergoi supir nyuri aki, pergoi ini. Jadi mereka tidak terima, habis itu ngancam-ngancam mau dibunuh saya. Tapi saya tidak pernah telepon bapak saya, terus saya bilang, tuh, aku mau dibunuh sama orang loh. Aku tak pulang ya. Saya tak jalani semua itu, tak jalani. Saya cuma berdoa aja, ya memang ini memang jalannya saya. Dan bapak tidak pernah terus apa ya? Tidak pernah ngasih kemudahan ya. Jadi selalu ngasih susah, selalu ngasih kesulitan. Selalu ngomong, kamu kalau gini tidak bisa. Itu adikmu yang TK itu tak kirim aja, itu bisa loh. Tak cuma kayak gini toh ya kan. Jadi selalu ditantang, ya toh. Tapi dari sana saya ngerasain pada waktu besar ini, apapun kesulitan yang saya hadapi, saya udah mengalami yang lebih susah. Sudah pernah bunuh orang, mau mati dengan mandor, sudah pernah diancamin preman, sudah pernah mau mati kena air banjir bandang. Jadi menurut saya ya itu pengalaman berharga yang dikasih oleh papa saya, sehingga saya bisa tegar seperti ini ya. Jadi dalam perjalanan saya ya memang nggak pernah mulus, tapi karena ada pengalaman seperti itu, akhirnya saya banyak belajar. Saya banyak terima kasih. Dulu pada waktu itu banyak mantel, banyak jengkel. Kenapa sih kalau gini? Ya, tapi saya pernah protes sama mama saya gini. Kenapa kok papi kayak gini ya? Sama aku kok beda ya? Nggak pernah diajari. Pada tak lihat teman-teman itu orang tuanya sangat takut anaknya nggak jadi diajari, dituntun, dikenal-kenalin ini itu apa yang di mana saya nggak pernah. Nah, mama saya jawabnya gini, tapi itu yang ibu saya. Kamu masih untung punya bapak. Pada waktu papimu kecil, dia sudah tidak punya bapak, dan dia kerjain itu semua sendiri yang dia belajar. Iya kan? Gimana kamu masih punya untung punya bapak. Dan itu sangat melekat. Jadi spiritnya papa itu sangat melekat sampai hari ini di saya, dan saya belajar. Tiap saya merasa nyaman itu berarti saya harus cari lagi yang lain. Jadi maksudnya nggak boleh nyaman, karena itu nggak pernah dibolehkan sama papa saya. Nggak pernah boleh nyaman. Nyaman kasih kesusahan lagi, nyaman kasih kesusahan lagi, nyaman dimarahin. Akhirnya terus cari jalan terus, cari peluang terus ya. Nah, oke, itu dulu waktu saya masih muda ya. Terus saya mau cerita tentang terakhir sebelum papa saya berangkat. Jadi memang saya agak nyesel sedikit, karena sebenarnya gini, papa itu pada waktu ke Pineng biasanya dulu pada waktu 2010 papa itu kan operasi bypass jantung, itu saya temenin karena pada waktu itu saya masih PPT di Kalimantan masih banyak waktu lah ya. Tak temani terus, jadi beberapa tahun tak temani terus. Tapi sejak punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan, akhirnya banyak waktu kesita, sehingga tidak bisa sering-sering temani. Tapi yang terakhir itu papa ini sudah janji sama saudaranya mau berangkat ke Pineng bareng. Tapi karena sesuatu akhirnya cuma berdua aja, dan papa itu berdua itu dengan kokonya yang sudah usia lebih lanjut dan tidak bisa jalan sebenarnya. Saya udah ngomong jangan berangkat ya. Papi ini sakit, dan papi itu kokonya tidak bisa jalan, nanti tambah susah gitu. Tapi papi tetap tak suruh deh saya yang kecil itu berangkat. Itu Paulus ikut aja wes, ya toh, supaya bisa nemenin dua orang ini, yang dua orang sama-sama sakit dan sama-sama udah tua. Tapi papi tidak mau, tetap nemenin kuku berangkat, yang paling tua itu, yang paling besar. Nah, jadi di sana sebenarnya mau nemenin kukunya dan mau kontrol jantung. Nah,
pada waktu kesana jantung dibilang ya memang ada masalah, sudah ada sedikit masalah karena operasinya kan 12 tahun yang lalu. Setelah itu diperiksa check up keseluruhan, ternyata ada kanker di ginjal dan di paru-paru. Ya, sebagai dokter saya sendiri ya shock, dan sebagai penderita kalau tahu dia punya kanker pasti tidak akan tenang, pasti tidak akan bisa normal lagi, pasti kepikiran. Sebagai dokter saya langsung telepon ke video call sama dokternya, dan dia tunjukin hasil CT scan bapak itu dari komputer ya. Memang di situ ada kanker di paru-paru, tapi paru-paru kecil, terus ada lagi secara bentukan itu memang kanker 5 cm. Tapi karena dia masih berkapsul, ya kita menganggap itu masih stadium awal gitu. Dan dia nekennya ke atas, ke diafragma, neken ke paru-paru dan jantung. Supaya sama-sama tenang, saya sendiri diskusi juga dengan dokter dan pelatih. Saya tanya dokternya gimana dok? Dokter bilang nggak apa-apa, saya sering ngerjakan ini dipotong aja kanker yang tidak seksi separuh, jadi nggak usah diambil ginjalnya karena mengingat usia papa udah 66, jadi diselamatkan aja ginjalnya, jadi kankernya aja diambil. Nah saya tanya dokter bisa nggak ngerjain ini? Dia bilang biasa. Oh ya udah, sebagai anak dan sebagai dokter, saya nggak mau kanker ini nanti berkembang, apalagi kita tahu ya, kanker itu kan kita nggak tahu hitungannya berapa lama. Kalau pulang balik lagi, iya kalau masih stadium 1, kalau nambah stadiumnya, saya sebagai anak kan nyesel. Ya, akhirnya karena dokternya yakin, oke dok, dioperasikan aja. Dioperasikan aja sambil kita, karena papa nggak ada asuransi pada waktu itu, kita kumpulin uang juga buat operasi ke papa ini. Nah setelah operasi itu jadi adik saya yang John itu dia berangkat ke Penang buat temennya orang tua. Papa memang pada waktu saya nyeselnya gini, pada waktu itu papa sempat ngomong, Van kamu udah tengok. Tapi pada waktu itu saya kebetulan isi seminar, jadi ada acara seminar di Bali, saya ini jadi pembicara, plus saya besoknya itu ke Thailand ada pelatihan, pas di tanggal itu. Tapi bilang, karena aku nggak mau, tapi ini gimana ya, ini seminar, bukan peserta, ini pembicara ya. Ya akhirnya papa mau nggak mau maklum ya, tapi dalam hati kecil waduh, harusnya aku berangkat ya, mungkin beda ceritanya ya tak? Tapi untungnya John itu bisa sampai sana ya, tektokan terus sama John terus begitu. Setelah dioperasi, operasinya dibilang dokternya berhasil, tinggal nanti paru-paru, terus recovery di sana. Harusnya recovery itu dilamain, tapi karena anak saya tadi Gio itu nangis terus cari akong, dan papanya itu paling gak tega sama si Gio ini. Akhirnya cepat-cepat kita pulang, tapi sebelum pulang dites jalan cepat sembuh, bisa kuat. Nah, sampai di Surabaya tak ajak makan dua tiga kali yang mungkin ya, tak datengin itu masih tidak apa-apa. Terakhir makan sama mertua saya itu masih tidak apa-apa, malah nasihati mertua saya karena udah habis operasi loh, nasihati gitu ya. Nah setelah makan itu 2 hari kemudian mulai drop, jadi mulai kondisinya mulai drop, kedinginan, lemes. Terus di rumah ada oximeter, tak lihat kok 94. Terus waktu itu saya datang ya, terus pagi itu 94. Terus saya kasih obat-obatan masih jadi tidak ada pikiran apa-apa. Besoknya datang lagi, sudah drop lagi 90, dan makin lemes, makin kedinginan. Tapi di saat itu saya udah tak bilang besok di rumah sakit ya. Ini aku tidak tahu kenapa ini. Apa darah? Besok dicek aja apakah bekas jahitannya itu rembes atau dari mana, atau ada yang lain gitu loh. Nah itu terus pada waktu itu papa saya meluk saya bilang, papa ini bangga sama kamu. Itu kan ingat sampai sekarang.
Dan besoknya ke rumah sakit dicek rongsen USG. Saya tidak sukanya di sini kayak gini. Kalau sudah tahu itu pasien dari luar negeri, dokter Indonesia cenderung menyalahkan. Ngapain ke sana? Di sini lo bisa. Jadi nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi pada waktu itu udah tak suruh ngecek ada rembes atau enggak, ada masalah dari ginjalnya. Enggak ada apa-apa, semua ada apa-apa. Habis itu pulang. Dan besoknya lebih drop lagi. Di drop lagi di UGD apa saya yang sampai minta sama dokter UGD-nya, tolong cek ini, tolong cek ini saya. Karena apa-apa nampak gitu, kayak disepelekan. Karena apa? Sudah tahu ini pasien dari luar negeri operasinya. Ya akhirnya di malam itu ketahuan kalau misalnya ternyata ada rembesan darah dan nanah di rongga perut. Dan saya udah minta tolong operasi kalau bisa malam ini, sito. Oh ya harus gini lah, harus gitu lah. Ya kita sudah di sana, terus mau bawa pergi Pinang lagi juga kondisinya nggak mungkin. Akhirnya ya udah dibawa ke ICU. Itu sempat nggak apa-apa, sempat enak, lebih enak, lebih enak. Sudah sakit ya. Sudah rumah sakit, saya sendiri agak lega. Terus begitu dokternya yang mau operasi itu dia ketemu saya, dibilang ini dari jahitannya itu rembes keluar dan itu infeksi. Terus infeksi ini masuk ke jantung dan pembuluh darah dan itu namanya sepsis. Bapak ini sudah sepsis, jadi ini mesti dioperasi. Tapi ternyata di hari itu trombositnya dropnya ada karuan. Padahal kalau kemarin mungkin masih bisa. Nah, terus disuruh ke PMI, minta aperesis, trombosit, PMI tidak siap, mau cari pendonor atau semua, dan waktunya itu berjalan sangat panjang, tidak bisa cepat. Ya pada waktu sudah dapat donor, ada temannya adik saya, papanya itu biasa aperesis, terus balik, udah dikasih tahu kalau sudah drop. Jadi saturasi oksigen dari 100 ke 80, 40 tambah 8 tambah drop. Dan bapak pada waktu itu di UGD bilang, aku ini kan sudah nuruti semua ya yang disarankan dokter, kok masih yang gini, kayak ada yang terima ini. Dan salah saya adalah saya mikir pada waktu itu di Pinang, berarti sudah aman, sudah tenang. Oh ini di Pinang kok, bukan di Indonesia. Saya mentuhankan si dokter ini. Udah, papa ini sudah betul ini tempatnya, sudah di Pinang, dioperasi, dan saya tidak menelantarkan. Ini ada cancer, saya tidak boleh tutup mata, ini harus diobati, dan sudah dipegang sama dokter, sudah pengalaman, sudah bakal tidak ada apa-apa, gitu. Dan dari sana ternyata Tuhan ngomong beda. Ya memang, ya ini kembali lagi ya, saya pikir Tuhan memang punya rencana ya. Ternyata dari hasil biopsi ginjalnya itu, selesai setelah papa tidak ada, dan itu memang ada cancer dan kemungkinan paru-paru itu dari si ginjal ini. Dan kalau begitu berarti stadium 4. Ya mungkin Tuhan tidak mau papa sampai di kemo atau kesakitan atau gimana, jadi dipanggil duluan. Cuman ya namanya anak ya, dan saya sendiri dokter, jadi papa itu sebenarnya nuruti semua yang tak suruh sebenarnya. Tapi ya itu apa? Kita ini kayaknya kayak Tuhan ya, kayak ini tak setting gini sudah pasti betul, sudah pasti tidak apa-apa. Tapi lah Tuhan ngomong dan gimana lagi? Ya, jadi saya benar-benar mikul beban. Ya, karena saya merasa masih belum bisa membahagiakan bapak saya. Jadi buat saudara-saudara sini, teman-teman bapak, jadi buat teman-teman dan saudara sini ya, kalau masih ada orang tua sebelahnya, jangan sia-siakan.
kita nggak pernah tahu apa yang dipanggil. Dan pada waktu saya jujur aja nggak hargain Mas Wid ini. Kita tahu betapa sayangnya orang tua pada kita pada waktu kita punya anak. Kita katakan kita sayang setengah hati. Tapi pada waktu kita masih kecil, kita masih anak-anak, itu orang tua sayang juga sama kita. Kayak sekarang saya yang anak-anak saya. Ya itu. Jadi ya saya cuma pesan ya ke teman-teman sama saudara di sini. Jadi kalau masih punya orang tua harus disayang baik-baik, harus jaga baik-baik. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Ya, tapi untungnya yang menghibur saya cuma satu toh. Saya bersyukur Tuhan, Bapak itu sangat percaya sama Tuhan. Dulu kan ikut stris, aktif di gereja, sering kasih tahu saya, kasih warisan yang paling berharga dari orang tua ke saya adalah Tuhan Yesus ini. Dia mengajarkan kalau ada apa-apa kamu harus bersandar sama Tuhan, jangan bersandar sama manusia. Itu yang paling berharga. Jadi mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Karena saya tahu Bapak ada di surga dan saya ingin ketemu Bapak lagi. Makanya saya janji sama diri sendiri, pasti saya akan jaga iman saya sampai saya bisa ketemu lagi. Karena kalau saya leceh, saya langgar, saya bisa lagi ketemu. Itu yang jadi pegangan saya. Mulai Bapak ada sampai besok saya ketemu Bapak lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.